Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa raj'ah." Ada tiga perkara yang seriusnya itu dianggap serius, bahkan bercandanya pun juga dianggap serius, yakni nikah, talak dan rujuk. Hadis riwayat Tabrani. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget terjadi ya, yaitu ketika ada seseorang yang udah beristri tapi masih mengaku bujangan atau udah cerai. Lalu bagaimana hukumnya jika seorang suami mengaku masih lajang atau udah cerai? Ini khusus bagi para penggumbal ulung harus tahu ini. Sebelum masuk ke topik bahasan, saya mau disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa apa yang akan saya terangkan merupakan bukan pendapat pribadi saya, melainkan saya hanya mengutip dari beberapa kitab. Untuk referensinya silakan bisa kalian cek di deskripsi. Dalam hal ini ada dua poin penting ya. Yang pertama, jika suami tersebut mengaku bahwa dirinya sudah cerai atau sudah talak, ini sudah biasa terjadi ya, khususnya jika dimana orang menginjak puber kedua atau puber ketiga. Kalau ada sih ya, kapan aja ketemu yang bening-bening dikit udah bawaannya gatel dia, diajak kenalan, ngobrol kesana kesini, akhirnya sampai membahas status. Kebetulan ceweknya itu bertanya, "Udah nikah belum mas?" 1 detik, 2 detik dia terdiam, dia bingung mau jawab apa. Mau dijawab masih lajang, kok kumisnya udah tebel. Nah akhirnya mau nggak mau dia harus bohong. Biasanya terus ngakunya udah cerai. Nah kalau kejadiannya seperti itu bagaimana? Jika ada seseorang suami yang mengaku bahwa dirinya sudah cerai atau sudah mentalak istrinya, maka para ulama sepakat bahwa ini termasuk talak yang sharih, dan talak otomatis jatuh meskipun suami hanya berniat bohong dan tidak berniat menceraikan istri. Baik itu suami mengucapkan kata-katanya sendiri, misalkan si suami tersebut ngomong, "Aku sudah cerai sama istriku," atau suami sekedar mengiyakan ketika dia ditanya sama temennya, misalkan, "Apa betul kamu sudah cerai sama istrimu mas?" Kapan dia menjawab iya, jawab iya gitu aja, otomatis talak itu langsung jatuh ketika itu juga. Ini karena redaksi dari laki-laki tersebut menggunakan kata talak atau cerai, yang mana dalam bab fikih ini termasuk kategori kata-kata yang sharih atau jelas. Saya akan bacakan takbirnya ya. Wa qala Syafi'iyyah, "Law qila li rajulin talaqta zawjataka aw atalaqta zawjataka istighbaran, faqala na'am, kana iqraran, wa in kana al-iltimas al-insya'a kana tatliqan sharihan, wa in juhilal hal humila 'ala al-istighbar." Artinya ulama Syafi'iyah berpendapat seandainya seorang laki-laki itu ditanya, "Engkau telah menceraikan istrimu ya?" Atau "Apakah engkau telah menceraikan istrimu?" Seraya menggali informasi, kemudian ia membenarkan, maka ungkapan itu merupakan ikrar talak, jika keadaan pertanyaan itu sebagai upaya untuk mengungkap fakta. Demikian seperti yang dikemukakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib. "Lau qala lahu syakhsun mustakhiran atalaqta zawjataka aw talaqtaha wa arada al-istifham faqala na'am aw nahwaha mimma yuradifuha kajaira wa ajal fa iqrarun bihi ay bit talaq wa yaqa'u alaihi zahiran in kadzaba." Artinya seandainya untuk mencari kabar seseorang bertanya, apakah kamu menceraikan istrimu? Atau "Kamu sudah ceraikan istrimu bukan?" Nah, dengan maksud itu untuk menggali kabar. Kemudian dia menjawab betul atau kata-kata yang semakna dengan itu, maka ikrar talak telah jatuh meskipun ia berbohong. Keterangan ini diambil dari kitab Asnal Matalib jilid 3 halaman 324. Namun jika laki-laki tersebut tidak menggunakan kata-kata cerai atau talak bagaimana? Misalkan laki-laki itu mengaku bahwa dirinya belum nikah, atau "Saya udah pisahan," atau "Saya masih lajang," maka hukumnya bagaimana? Di sini ada perbedaan pendapat ya antara ulama-ulama. Setelah saya meneliti beberapa kitab, saya rangkum sebagai berikut. Yang pertama, pendapat yang paling sahih ya, yang paling kuat itu mengatakan bahwa ini termasuk talak kinayah,
yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran. Artinya, jika saat mengucapkan kalimat itu disertai niat mentalak istrinya, maka jatuhlah talaknya. Jika tidak disertai niat, maka talaknya tidak jatuh. Karena seperti redaksi laki-laki tersebut itu mengaku bahwa dia belum nikah, atau saya udah pisahan, atau masih lajang. Kata-kata ini kan arahnya menjurus ke talak, tapi tidak ceplos secara jelas menggunakan kata-kata talak atau cerai. Tsumma dzakara tafaquhan ma hasilahu annahu kinayah 'alal ashah wa bihi sarahan Nawawi fi tashihihi wa anna laha tahlifahu annahu lam yurid talaquha wa alaihi jaral Usfuni wa Syekhuna Abu Abdillah Al-Hijazi. Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan setelah mendalami konsekuensinya, ungkapan tersebut merupakan ungkapan kinayah menurut pendapat yang lebih sahih, bagaimana yang ditegaskan oleh An-Nawawi dalam tasqifnya. Atas ungkapan ini si istri berhak meminta sumpah bahwa suaminya tidak menghendaki talaknya. Pendapat ini pula yang dipegang oleh guru kami, yaitu Syekh Abdullah Al-Hijazi. Keterangan ini dikutip dari kitab Asnal Mathalib juz 3 halaman 325. Itu pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua adalah bagaimana telah ditetapkan oleh penulis kitab Al-Imla, tidak jatuh tolak suami yang mengaku tidak memiliki istri meskipun dalam hatinya meniati tolak, sebab hal itu merupakan kebohongan murni. Dan pendapat ini pula yang dipegang oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Ini diambil dari kitab Rawdatul Thalibin halaman 180. Jadi untuk yang pendapat kedua ini itu termasuk kebohongan murni, jadi bukan termasuk tolak. Meskipun dia niat mentalak atau tidak, talaknya tidak jatuh karena itu merupakan kebohongan murni. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.